Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam Morning Call menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan kuasa-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mendalami sabda-Mu dan diberikan kekuatan serta petunjuk untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu lah Yesus, Roh Kudus bekerja bagi kami. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi bagian perenungan pagi hari ini adalah Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6 yang demikian bunyinya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita diajarkan bagaimana kita dalam tolong menolong
Dan tolong menolong dalam konteks per-Indonesia adalah hal yang lumrah. Tolong menolong itu adalah merupakan suatu karakter bangsa Indonesia. Dimanapun juga kita akan temukan tradisi-tradisi saling tolong menolong. Maka pada kesempatan ini kita belajar bagaimana tolong menolong yang diajarkan oleh Alkitab melalui Boas beserta dengan para tua-tua khusus dan kemudian dengan mereka yang dianggap dapat menebus dan menolong orang lain atau sesama. Dalam hal ini, Boas meminta bagaimana supaya tebusan itu terjadi dan pertolongan dapat diterima oleh Naomi terkait dengan harta atau tanah milik Elimelek. Dan kemudian disinilah terjadi percakapan yang membuat kita memiliki hikmat bahwa Boas akhirnya dapat menolong dengan suatu legalitas menurut tradisi Keyahudian. Maka Boas dengan sendiri dapat menolong Naomi dan dapat menolong kehidupan Rut. Saudara-saudaraku, belajar dari hal ini maka kita mempelajari dalam tolong menolong haruslah memiliki dasar yang kuat, menolong seseorang supaya keluar dari jeratan derita. Menolong seseorang haruslah membuat seseorang itu keluar dari masalah dan persoalan kehidupannya. Dan kemudian dapat mengangkat harkat martabat kehidupan orang yang ditolong tersebut. Kita ketika menolong seseorang haruslah kita menolong tanpa pamrih. Kita harus menolong dengan kesungguhan. Kita menolong tanpa ada perhitungan untung dan rugi. Saudaraku, pada kesempatan ini patutlah kita menghayati bahwa menolong sesungguhnya adalah satu sikap membantu atau mendorong seseorang untuk menyelesaikan masalahnya, bukan menimbulkan masalah baru. Menolong seseorang sesungguhnya adalah satu sikap untuk membantu seseorang tertolong menghadapi hari esok tanpa tekanan atau masalah-masalah yang baru. Penolong dan jasa pertolongannya adalah bagian dari kehidupan yang dianugerahi oleh Allah dalam Kristus. Kristus memberikan contoh dia sebagai penolong dan kemudian dia memberikan pertolongan supaya manusia tertolong dan mendapatkan pertolongan itu untuk hidup dengan baik. Tidak di dalam penghukuman dan tidak dalam tekanan dan tidak dalam persoalan yang menekan hidupnya. Mari kita ubah pola berpikir kita bahwa sekecil dan sederhana apapun juga pertolongan orang lain yang kita terima maupun pertolongan sekecil dan sesederhana apapun juga yang kita berikan dengan perhatian dan dukungan yang penuh kasih. Hargailah dan hormati di dalam saling tolong menolong kepada orang, dan hargai serta hormatilah pertolongan orang yang diberikan kepada kita, karena bentuk nyata dari kasih orang percaya kepada sesama saling tolong menolong, saling menghargai, saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya. Kasih Allah dalam Yesus Kristus merupakan kasih
yang memberikan pertolongan kepada kita untuk menolong sesama dengan benar. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami diajarkan untuk memberikan pertolongan dan menolong, dan kami diajarkan untuk ketika ditolong dan mendapatkan pertolongan dalam saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ketika kami ditolong, maka kami benar-benar mendapatkan anugerah Allah bagi kehidupan ini melalui pertolongan tersebut. Dan ketika kami dimampukan untuk menolong, maka kami pun mendapatkan anugerah dari Allah untuk memberikan pertolongan. Kasih karunia Allah Bapa dalam Kristus Yesus menolong kehidupan kami untuk dapat hidup dalam saling tolong menolong, keluar dari tekanan dan penderitaan, dan menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat. Terpujilah Engkau ya Allah yang menolong kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.